Yang beranggotakan saya sendiri, Septigira Santoso. Yang kedua ada perkenalkan nama saya Umar bin Abkas. Saya Yuda Sari. Saya Melani Sari. Saya Risa Latifah. Perkembangan teknologi informasi sangat berjalan dengan sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita di sini telah termasuk di dunia usaha memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Termasuk di salah satu usaha yang dinilai kurang dalam hal metode pembayaran dan juga pemesanannya, sehingga kami mengangkat memilih tempat warung asing ini untuk menyelesaikan problem dalam hal kapasitas media online dan juga untuk membantu sistemnya agar dapat menjelaskan menu secara detail dan rinci dan juga mengenai sistem pemesanan atau transaksi di warung asing tersebut. Selanjutnya landasan teori. Nah, pertama definisi perancangan. Perancangan adalah tahapan yang ada setelah analisis sistem yang tujuannya untuk menghasilkan rancangan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahap analisis. Kedua, tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan ini meliputi misalnya perancangan output, perancangan input, perancangan proses sistem, perancangan database, dan tahapan perancangan kontrol. Selanjutnya, definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sesuatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menghasilkan operasional dan juga kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Baik, selanjutnya ada pembahasan dan metode. Definisi waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menetapkan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Kemudian langkah-langkah dalam metode waterfall menurut Pressman dimulai dari requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Kemudian requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Kemudian sistem dan software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembang. Kemudian implementation dan unit testing. Tahap implementation dan unit testing merupakan tahap programan. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Kemudian integration dan sistem testing. Setelah seluruh unit atau model yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, operation dan maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Selanjutnya ada keunggulan, kelemahan, dan karakteristik dari metode waterfall. Yang pertama itu ada keunggulan dari metode waterfall, yaitu workflow-nya yang jelas. Yang kedua itu hasil dokumentasinya yang baik. Yang ketiga dapat menghemat biaya. Dan yang terakhir itu bisa digunakan untuk pengembangan software di skala besar. Untuk kelemahannya sendiri, metode waterfall itu yang pertama itu membutuhkan tim yang solid, masih kurangnya fleksibilitas, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Yang terakhir membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir ada karakteristik dari metode waterfall. Yang pertama itu ada ketika problem muncul, maka proses akan berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Karena apabila terdapat kemungkinan problem tersebut muncul akibat kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul. Yang kedua itu karena adanya
pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Hal ini tentu membuang waktu yang cukup lama, yang artinya bagian lain tidak dapat mengerjakan hal lain selain hanya untuk menunggu hasil dari tahapan sebelumnya. Pada bagian berikutnya terdapat analisa dan perencanaan sistem. Yang pertama itu ada use case diagram. Nah, di use case diagram ini terdapat 3 aktor. Yang pertama, admin. Kedua, pelanggan. Ketiga, web. Nah, admin ini bisa mengakses halaman login dan bisa mengakses halaman pegawai, halaman menu, keranjang, halaman, dan admin ini bisa logout. Yang kedua, aktor pelanggan. Aktor pelanggan ini bisa mengakses halaman list keranjang dan bisa mengakses halaman logout. Nah, yang terakhir ada aktor web. Nah, aktor web ini hanya bisa mengakses halaman menu saja. Nah, yang kedua ada activity diagram. Nah, activity diagram ini akan menampilkan halaman pelanggan. Nah, halaman pelanggan ini akan menampilkan halaman login. Nah, ketika sudah menekan halaman login, sistem akan mengeluarkan halaman login tersebut. Ketika sudah menampilkan halaman login, pelanggan akan dapat memilih akun. Nah, apakah pelanggan ini sudah terdaftar atau belum? Jika belum terdaftar, maka sistem akan menampilkan halaman daftar. Nah, jika pelanggan ini sudah memiliki akun, pelanggan akan disuruh untuk memasukkan password dan username. Nah, jika sudah memasukkan username, sistem akan mengeluarkan apakah username pelanggan ini sudah valid atau belum. Jika sudah valid, sistem akan menampilkan halaman utama dengan akses pelanggan. Nah, selanjutnya sistem ini akan menampilkan halaman menu dan menampilkan halaman keranjang dan halaman order sekarang. Nah, jika sistem sudah menampilkan halaman order, maka pelanggan akan menginput alamat pemesanan. Jika sudah menginput alamat pemesanan, pelanggan akan disuruh memilih untuk menginput jumlah pembelian. Nah, jika sudah menerima pembelian, pelanggan ini akan menampilkan pesanan selesai. Terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sequence diagram, yaitu di sini ada admin, di sini ada halaman pertama, di sini ada halaman pelanggan, di sini juga ada proses pelanggan, di sini ada pelanggan. Jadi di sini admin mengakses halaman utama, lalu admin habis halaman utama masuk ke halaman pelanggan, setelah itu masuk ke halaman proses pelanggan, lalu di sini pelanggan yang mengakses. Nanti di sini kalau misalkan dia berhasil, dia akan langsung ke sini. Kalau misalkan dia gagal, dia akan kembali di sini seperti penjelasan yang ada di video berikut ini. Lalu berikutnya ada class diagram yang terdiri dari pegawai, keranjang, menu, list keranjang, dan juga pelanggan.
Pada list diagram pegawai, di sini terdapat menu atau tampilan delete yang bertype itu void. Lalu ada recap, save, dan tambah, serta update yang bertipekan juga void. Lalu pada kelas diagram menu terdapat delete, recap, save, update, dan juga pada keranjang terdapat delete, recap, dan juga bertipekan void. Lalu di situ ada list keranjang bertipekan void dan juga delete, recap. Kita pelanggan mengakses mencetak dan delete yang bertipekan void.